Dalam perikop lembaga Alkitab menuliskan imam besar perjanjian baru. Saya akan mulai dari ayat yang ke-7, Bapak Ibu akan balas dari ayat yang ke-8 seterusnya. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak tercatat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab yang mendengar mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru sama kaum Israel dan kaum Yakub. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyangmu pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Silakan duduk. Imam besar dalam perjanjian baru. Tapi saya mengambil topik di sini sebagai perjanjian baru menyatakan kehendak Tuhan bagi manusia. Perjanjian baru. Mengapa ada perjanjian lama, perjanjian baru? Sampai ada orang bertanya sana, kenapa kamu ada perjanjian lama, kenapa kamu ada juga perjanjian baru? Kenapa ada yang lama, kenapa ada yang baru? Haleluya. Ternyata bangsa Israel yang dituntun keluar dari tanah Mesir dengan segala macam hukum-hukum yang harus diberikan untuk membuat mereka benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, benar-benar terikat untuk menjadi satu kesatuan di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Kalaupun sampai sekarang ada beberapa anak-anak Tuhan yang mungkin sudah pergi ke Israel, saya juga baru berencana mau pergi, tapi corona sudah tutup itu jalan. Sudah rencana sama Tuhan begini, ternyata Pak, jangan di sana, baru di Jawa Jakarta langsung tutup jalan. Jauh puji Tuhan. Berarti ya, nggak usah jauh-jauh, kita cari yang dekat-dekat saja. Kalau pernah ke sana mungkin masih ada yang melihat, maka mungkin dengan gerakan-gerakan karena mereka masih menggunakan seluruh apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Bahkan jalannya masih seakan-akan ya harus dihormati. Ada pernah diceritakan Ibu Gembala di sini bahwa jalannya saja orang sudah meyakinkan, oh ini ahli Taurat ini orang Farisi, sudah ketahuan. Jadi turun-temurun sampai saat ini, bahkan sampai Tuhan Yesus sudah ribuan tahun, 2000 tahun yang lalu sudah pernah datang ke dunia ini. Itu tradisi itu masih mereka bawa sampai saat ini. Jadi bukan berarti karena Israel itu orang-orang pilihan dan Israel itu sudah tidak ada seperti itu, tapi justru dari sanalah adat istiadat itu mengalir terus sampai saat ini tentang perjanjian lama atau hukum Taurat. Kalau minggu lalu kita belajar tentang yang namanya orang Farisi dan orang Saduki, masih ingat? Orang Farisi, orang-orang yang benar-benar mulai dari keturunan Lewi hingga dikenal bahwa hanya orang Lewi lah yang akan menjadi imam. Karena diketahui sejak zaman Musa yang hanya melayani adalah ada orang keturunan Lewi. Sehingga mereka sampai sekarang tetap mengakui bahwa hanya keturunan Lewi yang harus menjadi imam. Orang Farisi menganggap bahwa hanya orang-orang tertentu yang boleh menjadi imam. Bahkan mereka bisa berjalan-jalan pun harus dihormati, harus dihargai. Nah, kalau orang Saduki hanya mengandalkan yang namanya kitab Taurat atau 5 kitab Musa. Hanya itu yang mereka pegang dan mereka imani dan tidak ada yang lain. Tidak pernah mengenal yang lain.
dan mereka sangat menguasai yang namanya sinagoge. Itu orang Saduki. Kalau orang Farisi masih bisa ambil dari kitab-kitab yang lain, bahkan dengan pengertian-pengertian dari hamba Allah yang mereka anggap sebagai lebih tua. Tapi kalau Saduki itu benar-benar hanya kitab Taurat, 5 kitab Taurat itu yang mereka imani, tidak boleh ada yang lain. Nah, orang Farisi dengan apapun yang mereka terima saat datang Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa keturunan Yehuda, di dalam kitab Musa tidak pernah disinggung bahwa dari Yehuda akan ada imam, tidak pernah disinggung bahwa dari Yehuda akan ada yang melayani, dari bangsa Yehuda tidak akan pernah ada yang namanya pemimpin untuk dalam keagamaan. Pokoknya hanya Bani Lewi, tidak mau tahu, pokoknya hanya Bani Lewi. Nah, itu turun temurun sampai Tuhan Yesus datang. Nah, ternyata yang datang penyelamat, yang datang untuk mengenapi hukum Taurat, yang datang untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan, justru dari bangsa Yehuda, keturunan Daud, dan lahirnya kayak kita di sini dibaca bahwa ayat ke-8 bagian C, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Tidak disebutkan bahwa dengan Bani Lewi atau kaum Lewi yang seharusnya menjadi pelayan. Makanya orang Saduki, orang Farisi tidak pernah menerima yang namanya Yesus Kristus. Ditolak mati-matian. Ditolak, sehingga segala macam pertanyaan, segala macam cara dipakai untuk mematahkan segala apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa demikian bisa terjadi? Makanya ada namanya perjanjian baru. Nah, hukum Taurat atau kebiasaan orang Yahudi hanya tetap ada di dalam yang namanya praktek-praktek keagamaan, agama Yahudi. Tapi justru mereka sendiri kadang-kadang melanggar. Dan yang mereka percaya bahwa hanya apa yang mereka imani itu yang harus dilaksanakan oleh orang-orang saat itu pada zaman mereka. Praktek-praktek kerja. Bahkan sampai sekarang pun ada yang masih mengatakan bahwa tidak perlu ke gereja hari Minggu. Kita cukup harus menghargai yang namanya hari Sabat. Pokoknya hanya hari Sabat yang sangat-sangat disakralkan. Dan saat perjamuan pun mereka hanya mengatakan bahwa mengingat bukan lagi kematian atau darah Kristus yang tercurah, tapi yang mereka ingat adalah saat mereka melakukan perjamuan untuk mengingat waktu mereka lepas dari tanah Mesir. Karena memang ada perjamuan sebelum, tapi bukan perjamuan yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makan roti. Dan itu yang terjadi bahkan sampai saat ini. Makanya ada namanya imam besar perjanjian baru. Ternyata saat Yesus datang, segala sesuatu diubahkan Tuhan. Segala sesuatu diputar oleh Allah Bapa di surga. Karena hukum manusia, hukum yang mereka imani, yang mereka jalankan saat itu hanya mengandalkan yang namanya hukum Taurat. Dan karena hukum Taurat itulah orang mengenal dosa. Dan kalau mau dilihat dari cara-cara hukum Taurat untuk menggenapi atau untuk membuat manusia itu kembali kepada Tuhan, itu tidak ada satupun yang sanggup melakukannya. Tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk sampai kepada Tuhan, untuk dapat berjumpa dengan Tuhan kalau kita mengikuti hukum Taurat. Karena begitu banyak larangan, begitu banyak hal-hal yang membuat kita seakan-akan tidak bisa bergerak. Mau ke kiri salah, ke kanan salah, mau lurus juga sepertinya ada tembok besar. Dosa manusia, dosa karena dilakukan oleh manusia, ada begitu banyak. Sehingga kalau kita mengikuti hukum Taurat, maka mungkin sampai sekarang ini kita susah mencari binatang. Karena hanya bisa ditebus oleh hewan, hanya bisa ditebus oleh darah, percikan oleh darah, persembahan oleh darah, korban bakaran.
Hanya itu. Nah, kalau zaman sekarang ini kita lihat sekarang seakan-akan orang mau bergerak sudah mulai bersusah-susah. Ada begitu banyak tanda-tanda zaman bahwa orang semakin susah untuk melakukan segala sesuatu, susah untuk mendapatkan sesuatu, sulit untuk memberikan sesuatu. Sudah semakin dibatasi. Kita harus ingat bahwa tanda-tanda zaman sudah mulai ada nyata di depan kita. Dan ayat yang ke-13 katakan bagian terakhir, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Dekat pada kemusnahan artinya hukum Taurat kita tidak sanggup lagi untuk bergantung kepadanya. Nah, hukum yang datang setelah Tuhan Yesus hadir, setelah Tuhan Yesus ada di dalam dunia sebagai 100% manusia, maka dia yang digunakan adalah hukum kehendak Tuhan, hukum anugerah Tuhan, hukum kasih Tuhan. Dan hukum yang luar biasa ini tidak ada yang dapat menahannya. Tidak ada manusia yang dapat menahannya. Kalau Tuhan bilang engkau selamat, selamat. Walaupun manusia bilang dia paling banyak dosa, dia paling banyak ini, dia paling banyak buat salah, dia paling banyak buat kesalahan. Kalau Tuhan bilang dia selamat, siapa mau bantah? Dan luar biasa. Hukum yang datang kepada kita, hukum keselamatan, hukum anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, jangan kita sia-siakan. Orang yang berdosa yang sangat-sangat bahkan detik-detik terakhir pun Tuhan bilang, saat ini juga engkau berada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Luar biasa. Apakah orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu sempat dibaptis? Tidak. Tapi kalau Tuhan bilang saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku, siapa mau lawan? Siapa mau bantah? Orang Farisi mau susun-susun juga sampai yang paling tua juga tidak ada yang bisa bantah. Kalau Tuhan bilang engkau sama. Oleh sebab itu, hukum Taurat yang katanya adalah hanya untuk mengikat bangsa Israel, yang hanya untuk membuat bangsa Israel semakin dikekang, Tuhan ubahkan semuanya. Tidak ada. Bukan berarti tidak berlaku, tapi Tuhan ubahkan dengan kasih yang luar biasa, kasih Kristus, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak dapat dibantahkan, kasih yang luar biasa yang tidak dapat diselami oleh manusia. Silsilah Yesus itulah silsilah dari keturunan Yehuda. Coba dibaca sedikit dari Ibrani pasal 7 ayat yang ke-13. Ibrani 7 ayat yang ke-13. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mezbah. Tidak pernah diceritakan di hukum Taurat di waktu Musa bahwa dari keturunan Yehuda melayani. Tapi justru dipakai Tuhan. Justru itu yang menjadi keturunan untuk menjadi penyelamat bangsa Israel. Karena manusia tidak dapat menyelami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah hukum yang Tuhan menyatakan bagi kehidupan manusia. Nah, kalau sekarang kita sedang digetarkan dengan segala macam yang terjadi di zaman ini, ada begitu banyak yang membuat kita saya takut ke sana, saya takut ke sini, saya takut begini, saya takut begitu. Haleluya. Mari kita katakan, Yesus mengasihi saya. Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah harapan kita. Maka mungkin manusia sudah tidak punya harapan lagi untuk bagaimana caranya untuk mengatasi, tapi kita punya harapan yang dahsyat. Yesus, Raja di atas segala raja. Dunia boleh khawatir, tapi anak-anak Tuhan hanya menjadi penonton saja. Haleluya. Itu luar biasanya Tuhan kita. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Sudah sampai di sini, sampai batas ini. Sekarang yang berlaku adalah hukum kasih, hukum luar biasa, hukum kehendak Tuhan, hukum keinginan Tuhan, hukum jalannya Tuhan, hukum kerinduan Tuhan, agar setiap orang yang percaya kepadanya, setiap manusia, siapapun dia, kalau dia percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan, akan diselamatkan. Tidak melihat berapa besar dosanya, tidak melihat berapa merahnya kesalahan kita.
Bukan berarti hadir di gereja setiap hari, setiap minggu. Kalau perlu ya Allah bilang, bos kalian bawa kasur sudah di gereja, tidur di gereja. Haleluya. Bukan berarti setiap kita yang selalu datang kepada Tuhan, tapi yang Tuhan mau hukum itu ada di hati kita. Tuhan mau hukum itu ada di hati kita, bukan yang tertulis. Karena di sini dikatakan sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Karena ada yang namanya kecacatan. Maka Tuhan berusaha mengubah kehidupan manusia. Tiada mustahil bagi Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus. Manusia tidak akan sanggup untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena hukum Taurat itu, hukum yang benar-benar mengikat bangsa Israel, bahkan sampai bangsa Israel dikatakan sebagai kepala batu, dikatakan sebagai tegar tengkuk. Kalau memang sebagai manusia tidak sanggup untuk menjalaninya, tidak sanggup untuk menjalani hukum Taurat, tidak sanggup, manusia satupun tidak akan sanggup. Tapi anugerah Tuhan masih berlaku sampai saat ini. Jika Dia datang untuk menggenapinya, jika dikatakan sudah telah dekat kepada kemusnahannya. Bukan berarti sudah, tidak usah baca perjanjian lama, kita baca perjanjian baru saja. Oh, tidak seperti itu. Untuk menuntun kepada perjanjian baru, kita harus percaya bahwa perjanjian lama ini yang menuntun kita untuk percaya kenapa Yesus lahir, kenapa Yesus melakukan ini, kenapa Yesus ada bersama dengan kita. Karena di dalam perjanjian lama 200 tahun sebelum kelahirannya itu sudah dinyatakan bahwa Dia akan datang. Ratusan tahun sebelum Dia lahir sudah dinyatakan bahwa Dia akan datang. Nah, kalau kita tidak baca perjanjian lama, maka kita tidak akan mengerti. Tapi luar biasa, yang di sini boleh kita pelajari bahwa imamat yang berubah di dalam masih pasal 12 ya, pasal 8 ayat yang ke-12. Satu ayat di atas dari ayat yang ini yang ditampilkan. Ayat yang ke-12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Imamat berubah, maka berubah pula hukum Taurat itu. Apa artinya? Kenapa imamat berubah? Nah, imamat di sini mengatakan pemimpin yang adil. Karena di waktu Yesus lahir itu 400 tahun sebelum Musa menurunkan hukum Taurat, ini sudah dinyatakan bahwa Melkisedek, imam agung, Melkisedek atau raja, Kejadian pasal 8 Kejadian pasal 14 ayat yang ke-8. Betul kan? Kejadian pasal 14 ayat yang ke-8. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Sewoim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perang melawan mereka. Kejadian 14 ayat yang 8. Ada tentang Melkisedek. Sebentar ya. Ayat 18 maksudnya. Ayat 18. Nah. Melkisedek, raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Saat Abraham, Melkisedek sudah ada. Melkisedek adalah gelar raja, gelar bukan nama orang, tapi gelar pernah disampaikan Ibu Gembala ya. Ini adalah gelar seorang, seperti Firaun, itu adalah gelar seorang raja. Melkisedek, Melki yang artinya adalah raja, Sedek artinya adalah kebenaran dan keadilan. Melkisedek, raja kebenaran dan keadilan.
Itulah arti daripada Melkisedek. Itulah gelar daripada seorang pemimpin. Itu sudah ada sebelum zaman Musa. Jadi sudah dinyatakan bahwa seorang raja, seorang pemimpin, seorang imam agung, imam yang agung itu akan menjadi pemimpin. Imamat berubah, hukum Taurat berubah. Jadi harus secara total kita berubah. Nah, kalau di Alkitab sudah menerangkan bagaimana ini Melkisedek membawa roti dan anggur, memang gambaran bahwa sampai sekarang kita masih mengingat tentang roti dan anggur. Kalau ini menceritakan tentang sesuatu yang akan dikonsumsi, tapi kita roti dan anggur yang kita kenal sampai saat ini adalah memperingati bahwa Tuhan Yesus pernah datang ke dunia dan Dia pernah menjadi korban penebusan. Mengingat bahwa Yesus datang ke dunia dan akan memberikan segala-galanya, tubuh dan darahnya, agar kita selamat. Nah, kalau yang ada beberapa denominasi yang masih mengingat bahwa yang mereka lakukan adalah untuk memperingati Yesus mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi kita yang saat ini percaya bahwa dengan pengorbanan Kristus kita diselamatkan. Nah, kalau sebab itu kalau ada di dalam masa di perjamuan, bahkan saya kalau sudah perjamuan yang saya ingat bahwa aduh, siapakah saya? Siapakah saya sehingga harus ditebus, sehingga harus mendapatkan anugerah yang luar biasa. Karena anugerah bukan hanya sekedar Tuhan berkati, hanya sekedar Tuhan bilang sudah, yang penting hari ini kamu hidup. Bukan hanya hidup untuk hari ini. Anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, anugerah yang terbesar, yaitu hidup hari ini terus sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, sampai Tuhan angkat kita. Itu adalah hidup yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kalau hanya untuk pikir hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kalau sudah kena corona, tidak lama dia lewat. Haleluya. Tapi puji Tuhan, ternyata corona itu dapat disembuhkan. Amin. Karena beberapa pemberitaan yang terjadi, bahkan kemarin kita sosialisasi, ternyata dari sekian puluh ribu yang meninggal, yang terjangkiti, yang terkena dari dampak dari para virus ini, ternyata hanya 3.000-an yang meninggal. Artinya dapat diselamatkan, dapat diubahkan. Cuma yang memang karena bakteri ini atau virus ini datang dan kita belum siap bagaimana cara menanggulanginya, maka terlihat semua negara panik. Tapi kalau cuma bilang malaria tropika, malaria tersiana, dan bilang sudah lapis, tunggu nanti sudah stadium 4 baru kita tangani. Itu mereka tenang saja. Padahal yang bikin lebih mematikan dari corona adalah tropika plus campak. Tapi orang tidak takut saat itu. Orang begitu puji Tuhan, Tuhan berikan saya sedikit ujian, karena saya ternyata begitu periksa darah tropika plus campak. Saya bilang, dia masih bisa pasang status, padahal sudah dekat mau mati. Corona yang dapat disembuhkan hanya seperti flu, orang suruh lapis-lapis dia punya masker, padahal bukan masker untuk menahan. Cuci tangan, bersih-bersih. Jadi kalau salam nih, kalau sudah masuk timika berarti kita harus kurangin salaman. Kalau sudah pakai kaki, salaman sekarang pakai siku. Dan harus menghindari namanya kita salaman pegang muka. Itu caranya untuk menularkan. Bukan berarti nanti orang bicara, memang kita tutup ini, siapa tahu dia bicara dan terpercik-percik ada gerimis, itu yang kita hindari. Bukan dia lewat dari udara. Haleluya. Karena ya saya kemarin memang temani orang nonton untuk sosialisasi. Dia wah, kita suka ketakutan, bahkan ada yang pasang status, dia foto itu orang yang lapis dia punya masker ini sampai bersusun-susun. Bagaimana dia bernapas? Tapi ternyata bukan karena udara, dari sentuhan, dari sesuatu yang cair keluar, dan itu yang kita pegang di muka, itu akan masuk. Ya sedikit sosialisasi begitu kira-kira. Artinya pengetahuan ini harus kita bagi. Dan saya dapat bagi beberapa hari yang lalu. Jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita seakan-akan hidup hanya sampai hari ini. Karena begitu banyak manusia seakan-akan dunia sudah sampai sini. Ketakutan mulai merajalela, ketakutan mulai menguasai kehidupan manusia. Ya, Indonesia sekarang di bagian Solo sudah menutup segala yang namanya tempat rekreasi, tempat-tempat untuk tamasya. Luar biasa. Sampai bapak-bapak sekarang banyak yang punya status. Puji Tuhan. Gara-gara corona, istri saya sudah minta lagi dia harus berjalan ke sana kemari.
Istri saya sudah stop bilang saya mau ke mall. Istri saya sudah stop bilang apa kalau kita ke luar negeri. Haleluya, puji Tuhan. Itu banyak bapak-bapak yang pasang status begitu. Haleluya. Ternyata mereka bersyukur kan terlalu banyak keinginan daripada orang di sampingnya untuk pergi keluar belanja-belanja. Tapi begitu ada corona datang, dia stop tinggal di rumah melayani suami. Haleluya. Ternyata ada positifnya juga. Bagi bapak-bapak pasti senyum-senyum dan luar biasa. Tapi itu di luar sana, tidak ada di sini. Ada juga. Imam itu berubah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat manusia. Kita tahu bahwa ada aturan-aturan yang dilakukan, ada aturan-aturan yang mengikat bangsa Israel, ada aturan-aturan yang membuat bangsa Israel harus begini, harus begitu. Tapi untuk mencapai keselamatan ternyata harus bayar dengan nyawa sendiri. Harus ada imam yang benar-benar siap untuk mati, untuk melakukan korban penebusan salah bagi jemaat atau bagi orang-orang yang ada di luar mesbah persekutuan. Seorang imam untuk masuk di dalam penyembahan, untuk membakar korban bakaran, harus melengkapi semuanya, karena dia harus diberikan di badan jubahnya harus ada giring-giring yang berbunyi. Dan saat dia masuk di dalam baitnya Tuhan, di dalam tempat penyembahan ruang Maha Kudus, dia harus dilengkapi dengan tali sampai di luar sana. Untuk apa? Karena kalau dia tidak layak, ditolak, dia mati. Kalau dia tidak layak untuk masuk di dalam penyembahan di ruang Maha Kudus, maka imam itu akan mati. Itulah hukum Taurat. Nah, kalau sudah mati, sudah tidak ada bunyi-bunyi, macam di sana sudah silent, tarik sudah talinya, orangnya sudah selesai. Itu dalam hukum Taurat kalau kita baca di dalam Imamat. Itu yang terjadi setelah Yesus datang di dalam karya keselamatannya. Saat dia disalib, mulai dari pukul 12 sampai pukul 3, itu yang dilihat oleh mata manusia, itu yang dilihat oleh orang-orang Romawi, itu yang dilihat oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Dan saat dia mengembuskan napas terakhir, tetelestai, sudah selesai. Sudah selesai, semuanya sudah ditanggung, semua sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pengorbanan untuk yang harus dilakukan oleh bangsa Israel harus dilakukan di dalam bait-bait pertemuan. Sudah selesai, digenapi. Dan yang terjadi adalah bait ruang Maha Kudus, tirai ruang Maha Kudus terbelah dua. Itu membuktikan bahwa tidak ada satupun yang hanya mengandalkan orang-orang di sekitarnya dapat langsung mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus Engkau dahsyat, Tuhan tolong ampuni saya, Tuhan tolong ubahkan saya, Tuhan tolong pulihkan hidup saya, Tuhan tolong sembuhkan sakit penyakit saya, Tuhan tolong dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak, suami, istri. Tuhan, kita dapat langsung mengatakannya. Tidak harus menunggu ibu gembala, tidak harus menunggu hamba-hamba Tuhan. Maka kalau kita bergantung kepada pemimpin kita, haleluya, saya yakin mati berdiri. Sekian banyak manusia, dan harus ada satu orang yang akan masuk untuk berkata dan meminta kepada Tuhan. Anugerah itu berlaku sampai saat ini. Anugerah yang luar biasa itu berlaku bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh segala tempat, tidak dibatasi oleh keadaan yang ada di dalam dunia ini. Jangan sampai karena sudah terkontaminasi, semua sudah ditutup, maka kita bilang, aduh Tuhan, kayaknya sudah tidak ada di tempat kita. Ya syukur yang masih bisa berangkat, yang masih bisa terbang, masih bisa jalan-jalan, bersyukur. Karena timika masih belum dibatasi atau belum di hold, belum ditutup jalan untuk masuk dan keluar. Nah, yang terjadi saat ini adalah kegemparan di mana-mana, kegemparan yang luar biasa. Tetapi yang kita tahu bahwa hukum Taurat memang kita percaya pernah ada, dan kita selalu belajar daripada hukum Taurat yang pernah membuat bangsa Israel jalan kepada jalan kehendak Tuhan. Tetapi saat ini kalau kita mengikuti hukum Taurat, kita tidak akan sanggup satu orang pun. Tetapi karena hukum datang, hukum yang terbaru datang, hukum kasih, hukum kehendak Tuhan, hukum keinginan Tuhan, hukum jalannya Tuhan, hukum kerinduan Tuhan, membuat kita sanggup diselamatkan.
pun yang bilang, aduh kayaknya saya tidak bisa, kayaknya saya punya dosa, sudah terlewat. Jadi kalau dia tendang ke neraka, dia terlewat. Bukan seperti itu lagi. Hukum kasih itu yang Tuhan taruh ada di hati kita. Di hati kita. Hukum yang Tuhan taruh bagi kita karena dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Ada yang Tuhan taruh di hati kita. Tuhan taruh bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi tidak ada yang dapat membantah kasih Tuhan bagi kita. Yang penting di mana hati kita. Apakah benar-benar kita taruh Tuhan, ini saya, Tuhan ini kehidupan saya, ini diri saya mau serahkan kepada Tuhan. Dunia mungkin gempar, tapi yang Tuhan janjikan di tahun ini kita ada di dimensi yang baru. Dimensi yang baru berarti sesuatu yang baru, ruangan yang baru, tempat yang baru, pikiran yang baru, nuansa yang baru yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Dan kita percaya di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kuasa-kuasanya Tuhan, kita akan diselamatkan dan kita akan dipilih untuk menjadi orang-orang kesukaan Tuhan. Bukan hanya sekedar slogan tahun dimensi yang baru. Tapi mari kita imani, saya ada di dimensi yang baru. Saya ada di tempat yang baru. Dunia boleh mengatakan saya takut. Orang di kiri kanan boleh mengatakan saya khawatir. Orang yang ada di depan kita, di belakang kita mengatakan aduh kayaknya sudah tidak bisa. Tapi kita sebagai orang yang ada di dimensi yang baru, kita mengatakan saya tetap jalan bersama Kristus. Karena saya menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya hukum yang baru dalam kehidupan saya. Bukan hukum Taurat yang mengikat saya, bukan hukum Taurat yang membuat saya tidak dapat bergerak ke sana kemari, tapi hukum kasih yang memenangkan saya, yang hukum kasih yang membuat saya diperdamaikan dengan Tuhan. Hukum kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang membuat saya menang dan mengatakan Yesus engkau dahsyat. Karena jaminanmu adalah jaminan yang kekal. Jaminan Tuhan, jaminan kekekalan, bukan hanya sekedar jaminan yang ya besok bulan depan atau mudah-mudahan. Tidak ada. Jaminan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan khawatir. Memang hukum Taurat mengikat bangsa Israel, yang juga kita sebagai bangsa-bangsa Israel takutkan. Memang ada hukum yang mengikat kita, tapi hukum yang terbesar dalam kehidupan kita adalah hukum anugerah Tuhan. Hukum kasih Tuhan. Semua pun kita berikan kepada untuk persembahan kepada Tuhan, tapi kita tidak punya kasih, kita tidak mengenal Yesus, percuma. Kita tidak punya waktu yang terindah untuk mengatakan Yesus engkau dahsyat. Tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Tuhan bilang semua percuma. Yang Tuhan mau hati kita, yang Tuhan mau kehidupan kita, kita berikan kepada Tuhan. Itu luar biasa. Tadi kesaksian mengatakan bahwa anak-anak muda jangan pernah khawatir dengan keadaan apapun. Jangan pernah khawatir kalau kita dekat dengan Tuhan. Tuhan yang siapkan, Tuhan yang tentukan, Tuhan yang atur kehidupan kita. Jangan kita atur diri kita. Jangan kita buat gerakan tambahan. Biar sudah Tuhan yang atur. Yang penting kita datang kepada Tuhan. Tapi bukan berarti hanya tinggal datang berdoa. Tuhan saya minta doi. Haleluya, Tuhan lempar satu karung doi pas di kepala, selesai. Tidak lagi. Artinya hanya sekedar tinggal apatis ya sudah, kan Tuhan tolong, kan Tuhan melakukan ini, tapi tidak pernah melakukan, tidak pernah berbuat, tidak pernah bertindak. Itu sama saja yang namanya kebodohan. Tidak mengenal jalannya Tuhan, tidak mengenal kehendak Tuhan. Puji Tuhan, di siang hari ini kita tahu bahwa perjanjian baru menyatakan kehendak Tuhan bagi manusia. Bukan hanya sekedar perjanjian baru yang ada tertulis dalam Alkitab. Yang memang ada namanya Alkitab, karena dirangkum dari yang namanya perjanjian lama dalam kisah-kisah tentang hukum Taurat dan kisah nabi-nabi untuk dipersiapkan untuk masuk kepada perjanjian baru atau sesuatu yang baru, sesuatu yang ada dalam hukum kasih. Maka perjanjian lama itu tetap dipakai sampai saat ini untuk kita melihat bagaimana cara Kristus bisa datang di dunia ini. Dia bukan dari Bani Lewi, tapi dari Bani Yehuda. Artinya kalau Tuhan yang atur, tidak ada yang dapat mematahkannya.
Tuhan mengatur kehidupan kita. Tuhan yang tuntun kehidupan kita. Terserah kita mau dari suku apa, terserah kita mau dari bani yang dari mana. Kalau Tuhan yang tentukan kita, tidak ada yang dapat menahannya, tidak ada yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Tapi Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kita. Dia yang ngatur, Dia yang tentukan kehidupan kita, Dia yang tentukan bagaimana kita. Oleh sebab itu kita berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Imam untuk sampai selama-lamanya, seorang imam Allah yang maha tinggi. Tapi ternyata Yesus juga digambarkan sebagai pasal yang kelima ya, terakhir pembacaan kita dari pasal 5 ayat yang ke-10. Pasal 5 ayat yang ke-10 Ibrani pasal 5 ayat yang ke-10. Dan ia dipanggil, ia di sini ia besar yang besar. Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. 400 tahun sebelum Musa itu Melkisedek menjadi imam besar. Dan menurut peraturan Melkisedek, ia Yesus dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Jadi firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan yang kita baca selalu adalah firman Tuhan yang memang benar-benar digenapi dan akan menggenapi semua yang terjadi di dunia ini. Semua yang sudah dituliskan akan digenapi. Jadi kalau kita sudah dengar tanda-tanda ini, tanda-tanda itu, jangan kita khawatir. Tuhan yang atur. Kalau kita bisa seperti orang yang di sebelah kiri, Tuhan Yesus salah saat dia disalib, Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Tapi kita orang-orang yang dipersiapkan, tetapi harus ada tindakan iman dari kita. Harus ada tindakan, ya saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Tuhan, saya mau ikut yang namanya keselamatan. Dengan satu bukti, saya harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mati dan bangkit bersama Kristus di dalam baptisan selamat. Dan itu luar biasa. Kenapa kalau Tuhan Yesus lakukan, baru kita membuat gerakan tambahan. Kalau Tuhan Yesus lakukan seperti itu, kenapa kita bikin cara yang lain? Kalau Tuhan Yesus sendiri melakukan hal yang sama yang kita kerjakan di gereja di tempat ini, kenapa kita harus percaya lagi dengan berita-berita yang ada di luar sana? Dan puji Tuhan, keselamatan itu masih berlaku bagi kita. Kemurahan Tuhan itu masih berlaku bagi kita. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Selama kita percaya kepada Dia, selama kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita yakin di dalam Yesus ada keselamatan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Mari jemput para pelayan. Luar biasa Tuhan Yesus. Dia dahsyat dalam segala perkara. Di pagi ini kita tahu bahwa hukum Taurat, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Firman yang dituliskan di kitab Ibrani bukan hanya sekedar karangan-karangan dari Rasul Paulus, tapi benar-benar ilham Allah yang menyatakan bahwa hukum kasih itu berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Hukum kasih itu sudah datang kepada kita manusia setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus datang untuk menggenapi segala hukum Taurat yang ada. Oleh sebab itu, hanya satu yang Tuhan mau, berikan hati kita sebagai hukum untuk menuliskan hukum yang baru itu. Hukum yang dibawa oleh Kristus, hukum yang dibawa oleh Tuhan, hukum yang ditaruh oleh Yesus dalam kehidupan kita. Siapkan hatimu, kalau Tuhan mau hukum itu ada dan berlaku bagi setiap kita di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.